Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kampanye politik, dan di studio kami sudah hadir Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin Muhammad Fahrizanur. Ya, Selamat pagi, Pak. selamat pagi, Pak. Oke. Di hadir juga di studio Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pak Barkatullah Amin. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Kayaknya nih ya, capek ya, Pak ya. Habis hari ini kan permulaan. Iya. Permulaan kampanye untuk pengawasan, berarti ya seperti apa? Ya, boleh diceritakan pengawasannya di lapangan seperti apa, Pak? Oke. Jadi terima kasih atas kesempatan Kompas TV ya, memberikan kami kesempatan untuk hadir dan menyampaikan materi-materi terkait tentang kampanye ya. Sekaligus nanti Bawaslu dan pihak media bisa menjadi partner yang baik lah dalam menyampaikan terkait aturan-aturan dan larangan-larangan apa saja terkait kampanye. Jadi tanggal 28 November 2023 adalah start di mana para peserta pemilu mulai melaksanakan kampanye ya sampai tanggal 10 Februari 2024. Artinya ada 75 hari peserta pemilu diperbolehkan oleh undang-undang melaksanakan kegiatan kampanye, baik itu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, boleh mencetak APK, memasang alat peraga kampanye, juga ada aturan tambahan-tambahan mungkin terkait kampanye-kampanye yang sifatnya seperti rapat umum. Cuman itu nanti rapat umum nanti di 21 Januari. Mungkin Rapat umum itu. di 21 Januari. Oke. Tadi tentang penyelenggaraan, pengawasan penyelenggaraan. Untuk hari ini apa ya yang dilakukan oleh Bawaslu? Oke. Hari ini tadi juga pas berbarengan ya dengan kegiatan ada salah satu paslon presiden ya, yang melaksanakan kegiatan persis di jam 12 siang tadi ya. Terus kami dapat suratnya itu sekitar jam 11-an. Nah, kami langsung koordinasi dengan pihak Panwascam Sekota Banjarmasin dan PKD untuk segera turun dan melakukan pengawasan melekat hari ini tadi. Tapi sebelum jauh itu, kemarin kami juga melaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait kesiapan Bawaslu dalam menghadapi kampanye untuk 75 hari ke depan. Salah satunya adalah kami harus sama satu persepsi dulu terkait tentang bagaimana langkah pengawasan terkait kampanye ini. Karena kampanye di Banjarmasin tahun lalu dan tahun sekarang, periode kepemiluan sekarang yang dulu dengan yang sekarang itu jauh berbeda ya. Jauh berbedanya karena memang pesatnya media sosial. Terus banyak aturan yang berubah. Nah, terkait banyak aturan yang berubah inilah Bawaslu harus selalu dinamis dalam menghadapi di lapangan kegiatan-kegiatan kampanye ya. Karena dulu kan kalau di kampanye itu jelas apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Oke. Tadi sempat menyinggung tentang menyamakan persepsi. Persepsi mana ya yang harus disamakan, ya. Pak? Persepsi yang pertama adalah Bawaslu harus turun ketika melakukan pengawasan melekat terkait kampanye, itu harus selalu memiliki surat perintah tugas. Itu bersama persepsi. Jadi kami buatkan surat perintah tugas. Artinya mereka akan turun full sudah memiliki perintah tugas yang jelas, ya, SPT. Terus turun dalam keadaan mereka memiliki ID card, memiliki tanda pengenal. Itu ya, dari Bawaslunya. Dari Bawaslunya. Okay, terus? Jadi itu untuk memperlihatkan ke publik bahwa Bawaslu hadir. Jadi kita harus satu persepsi dulu, jangan sembarangan turun. Walaupun dilantik Bawaslu, kemungkinan kan partai politik, peserta politik mungkin tidak mengenal siapa Bawaslu, siapa yang ada di kecamatan, siapa yang ada di kelurahan. Maka itu benar-benar kami siapkan terkait alat tanda pengenal, rompi dan segala macam agar peserta politik, masyarakat tahu bahwa Bawaslu saat ini melakukan pengawasan. Ya, pada saat dia kampanye ada kontrol dari dari Bawaslunya, bahwa Bawaslu juga turun. Untuk ke sana. Berarti dari tingkat kecamatan, kelurahan itu sudah ada berarti ya untuk personil Bawaslunya. Sudah ada. Untuk pengawasannya. Seperti itu. Mereka dilantik 1 tahun sebelum kalau untuk Panwascam 1 tahun sebelum tahapan. Ya, dan PKD paling PKD itu di tingkat kelurahan, desa. Oh, desa. Okay. Kami menyebutnya Panwas Kelurahan Desa kan, PKD singkatannya. Okay. Nah, itu minimal sekitar 6 bulan sebelum tahapan. Artinya Panwascam dan PKD mereka akan
mengawasi di daerahnya masing-masing ya kan. Terkait ada 5 kecamatan, Panwascam saat ini sekota Banjarmasin ada 15 ya kan, di mana ada 3 komisioner di Panwascam setiap kecamatannya. Ada 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang. Kalau di kelurahan desa? Kelurahan 1. Oke. Mereka pada saat pengawasan dilengkapi apa? Pertama yang pasti adalah surat perintah tugas. Yang kedua adalah alat tanda pengenal. Ya, tanda pengenal seperti rompi, name-tag, topi, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan juga bersama yang lain juga kami kenalkan dengan pihak-pihak peserta politik ya, bahwa ini loh yang baru dilantik. Sama seperti kami ketika kami baru dilantik kan kami mengundang peserta-peserta politik ya, untuk biar tahu lah. Oke. Berarti jumlah total untuk pengawasan di tingkat bawah itu ada berapa? Kalau untuk Panwascam sekota Banjarmasin itu 15. Ya, Panwaslu kecamatan ada 15 orang ya. Terus kalau di PKD itu sekitar 52. 52. Ya? Oke. Ke Pak Amin, koordinator divisi hukum ya Pak ya? Iya. Oke. Gimana nih Pak? Sengketa. Oh iya, oke. Gimana Pak hari ini? Kok lelah sekali Pak ya? Iya Pak, makasih. Oke. Jadi terima kasih kepada Kompas TV yang sudah menghadirkan kami kan. Alhamdulillah kami juga bisa di sini menyampaikan bentuk sosialisasi partisipatif. Ayo kawan-kawan kan wilayah Banjarmasin untuk mencoblos nantinya di tanggal 14 Februari 2024. Dan jangan lupa pilihlah dengan hati nurani masing-masing. Oke. Jangan sampai dimobilisasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, menjawab pertanyaan abang siapa sih? Hendar. Iya. Baik, jadi memang agak lelah kami ini Pak. Oke. Agak lelah itu sejak dilantik sampai hari ini ada banyak kegiatan di luar kota. Baik itu BIMTEK, Karnis, Konsulnas yang seperti yang ketua sampaikan tadi bahwa menyamakan persepsi. Nah, menyamakan persepsi baik di divisi hukum, di divisi pencegahan, di divisi penanganan pelanggaran maupun di SDM. Dengan juga seluruh ketua yang ada di Indonesia. Jadi kami ini adalah Bawaslu yang baru di tengah padatnya jadwal. Dilantik di tengah tahapan. Nah, oh gitu. Ya, dilantik di tengah berarti semuanya baru. Semuanya kalau di Bawaslu kota itu ada berapa komisioner? Ada 5. Ada 5. Ada 5, satu ketua merangkap anggota. Oke. Kalau hari ini sudah ada nggak bentuk-bentuk pelanggaran dan misalkan ini udah masuk nih kategori pelanggaran atau bagaimana? Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Bawaslu Kota Banjarmasin. Pak Amin, kalau ini peserta pemilu yang sekarang ini sudah mulai melakukan kampanye seperti itu, apakah mereka itu pada saat kampanye atau titik-titik kampanyenya itu ada tembusan ke Bawaslu? Demikian? Iya, ada tembusan. Jadi kemarin itu sebelum tahapan kampanye ini dimulai, kami sudah beberapa kali bertemu dengan KPU dan menyamakan persepsi terkait titik-titik mana saja yang boleh dipasangi alat peraga. Sehingga insya Allah kedepannya semoga sajalah Banjarmasin ini untuk pemasangan itu tertib sesuai dengan titik-titik yang telah disepakati bersama. Nah, selain itu juga kita menghimbau kepada teman-teman partai politik dan peserta kampanye lainnya atau peserta pemilu lainnya itu untuk memasang pada tempat-tempat yang tidak dilarang seperti
punyanya Pemda ataupun di masjid, lokasi pendidikan itu jangan sampai dipasangi alat peraga. Seperti Ya, itu melanggar ya seperti Iya. itu ya. Dan itu sudah disosialisasikan kepada peserta pemilu sebelumnya. Sudah. Nah, Oke. kita selalu menghimbau kalau ini kan masuknya tahapan kampanye. Nah, mungkin beberapa hari lagi kami kembali menghimbau. Jadi ada banyak surat himbauan yang telah kami sampaikan kepada partai politik sebelum masa kampanye ataupun yang akan datang. Oke. Jadi kami Bawaslu ini hari ini Pak, kita memiliki yang namanya divisi pencegahan. Nah, jadi yang kami lakukan itu adalah tindakan preventif. Nah, tindakan preventif selalu preventif. Nah, sehingga kalau memang preventif ini masih diindahkan, maka kami bisa melakukan tindakan. Jadi cegah dulu. Berapa Nah, kali baru pencegahan, tindak. Pak? Sebanyak-banyaknya. Nah, Oh, tapi sebanyak-banyaknya. tetapi kalau memang kalau memang terbukti melanggar dan ada yang melapor ke Bawaslu, maka kami tindak lanjuti sebagai laporan. Oke. Seperti itu. Kalau yang sekarang ini kan tadi Pak Rizal menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan metode kampanye dibanding dengan pemilu sebelumnya. Iya. Sekarang itu ada metode melalui media sosial, mungkin seperti itu. Nah, ini bentuk pengawasannya seperti apa, Pak, untuk media sosial? Iya. Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota pada saat kami hadir di Rakornas bulan lalu ya, itu Bawaslu RI sudah kerjasama dengan Kominfo ya terkait tentang pengawasan kampanye di media sosial, dan itu turun dari provinsi dan kabupaten kota. Nah, terkait apa saja konten yang nanti bisa diawasi, konten apa saja di akun siapa saja itu akan terus kami awasi. Ya, tapi kan media sosial itu sifatnya luas ya, sifatnya luas. Kami hanya bisa, yang paling pasti adalah mengawasi akun-akun media sosial dari peserta, karena itu jelas. Betul. Nah, kalau di luar itu pasti akan jadi pertanyaan publik, bagaimana Bawaslu mengawasi? Sedangkan Bawaslu tidak seperti Kominfo. Nah, makanya digandenglah Kominfo untuk membantu kinerja Bawaslu dalam hal pengawasan dalam media sosial. Lalu bagaimana misalkan ada satu akun misalkan dari peserta politik, terus ada juga yang ngaku-ngaku akun. Nah, itu kan pasti ada lah bahasanya. Nah, itu juga pasti terdaftar di KPU. Nah, itulah yang kami awasi benar-benar. Kalau di luar dari akun media sosial si peserta bagaimana? Maka kita lihat dulu kontennya. Apakah kontennya ini memuat tentang black campaign atau negatif negatif campaign juga, atau hoax, atau penyebaran isu-isu yang sifatnya kesara, maka kami langsung koordinasi ke Kominfo untuk melakukan take down. Makanya itu juga media juga jadi sarana penting bagi kami untuk menyampaikan ini. Salah satunya adalah Kompas TV. Kenapa media sosial ini sangat aktif daripada tahun lalu? Ya memang ada perkembangan zaman yang berbeda. Saya yakin juga APK yang sifatnya fisik itu pasti banyak, tapi tidak akan lebih banyak dari apa yang bertebaran di media sosial. Karena itu masif ya, Pak, masif, ya, seperti itu. iya. Oke. Bahkan dengan satu video pun, bahkan bukan hanya satu daerah, bahkan sampai seluruh Indonesia orang bisa lihat. Jadi tergantung bagaimana nanti Bawaslu secara dinamis akan mengawasi kampanye itu. Mungkin itu. Oke. Itu kan untuk peserta pemilu itu dibatasi kan 20 akun, Kak? Iya. Di aturan PKPU nomor 15 ya, itu seperti itu. 20 akun 20 ya, Pak, ya? akun. Oke. Kalau misalkan ini ditemukan bahwa ini bukan akun peserta gitu seperti itu. Apa tindakan dari KPU? Oh, mungkin ke Pak Amin nih yang lebih cocoknya karena divisi hukum nih. Seperti itu, gimana, Pak Amin? Iya, terkait itu yang benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita agak kesusahan juga sebenarnya. Agak kesusahan untuk menindak akun-akun yang seperti itu. Nah, ya, selain di masa kampanye ke depan, di masa sosialisasi kemarin itu kan sebelum tanggal 28 ini sudah banyak orang-orang yang memang mungkin jatuhnya ke simpatisan atau perorangan seperti itu. Simpatisan atau orang yang memang sifatnya mendukung. Nah, seperti relawan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi kan, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Yang kesulitan itu yang terdaftar ini, kita kan kadang-kadang ada yang orang itu keluarganya misalnya
di Jakarta. Nah, bagaimana kita bisa menindak orang-orang yang ada di Jakarta? Nah, makanya kerjasama seperti ini, kerjasama dengan Kominfo. Kebetulan juga di Konsulnas kemarin itu yang datang langsung Menteri Komunikasi. Iya, ya. Kominfo. Kominfo langsung yang datang. Jadi untuk menyamakan persepsi dan kemudian untuk menyampaikan itikat kerjasama yang bagus lah pada Bawaslu untuk kemudian kita bisa men-take down hal-hal yang sifatnya mungkin mendesak. Misalnya apalagi kalau ada unsur isu sara dan sebagainya. Oke. Berarti hukumannya cuma men-take down kalau misalkan itu di luar kepemilikan untuk dari peserta pemilu gitu. Ya, kita tindakannya. Ya, kita sebenarnya juga mencegah kan, menghimbau sekali lagi untuk kawan-kawan ini agar ya apa istilahnya itu jangan hanya penyelenggaranya yang jujur, tetapi juga teman-teman partai politik yang jujur, yang adil juga kan, agar semuanya sama lah. Tidak ada iri dengki, tidak ada konflik. Ya emang karena itu emang diatur ya untuk Iya. kontennya, untuk isinya apa di dalam kampanye itu juga kan seperti itu. Ketika itu kampanye yang sekarang itu kampanye terbatas ya Pak ya? Udah mulai? Pertemuan terbatas. Oh, pertemuan terbatas ya. Untuk pertemuan terbatas, kemudian juga berarti untuk di media sosial juga sudah mulai berjalan. Sudah ada. Media sosial kan banyak ya. Di WA pun sudah mulai banyak caleg yang pasang status ya. Artinya semua caleg rata-rata kita pantau itu sudah mulai bergerak hari ini. Ya sudah jelas ya terang benderang mengenai citra diri, pakai nomor urut, pakai gambar paku, pakai apalah gitu loh. Tapi kan itu sah ya Pak ya? Sah. Karena udah dimulai. Udah dimulai Sudah masuk masa tahapan kampanye. Kita tahan dulu Pak. Kita kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Pak Muhammad Fahrizanur. Atau disapa Pak Riza. Fariza. Oke. Pak Riza, apa ya istilahnya kalau sekarang kan media sosial itu sangat masif. Iya. Dan semua peserta pemilu sudah mulai istilahnya kick off-nya hari hari ini. Seperti itu. Apakah ada partisipasi yang tadi dikatakan partisipasi masyarakat? Iya. Oke. Itu bisa dikatakan bahwa masyarakat untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan calon-calonnya di luar itu, apakah itu masuk ke dalam partisipasi masyarakat? Ya. Jadi begini. Partisipasi masyarakat adalah program yang dibuat oleh Bawaslu ya. Turunan sampai ke tingkat paling bawah yakni adalah PKD bahkan sampai PTPS. Maksud dari partisipasi masyarakat ini adalah mampu membantu secara masif Bawaslu dalam hal pengawasan. Karena kita memahami saat ini di Banjarmasin Bawaslu kabupaten kotanya berisi 5 ya kan. Terus di Panwascam 15. Di PKD seluruh kota 52. PTPS ada 1940 nanti ketika mereka dilantik untuk mengawas di TPS. Bayangkan dengan jumlah total masyarakat Kota Banjarmasin yang hampir 800.000. Bagaimana kami mengawasi dengan wilayah yang padat penduduk, dengan wilayah sekecil itu? Pasti Bawaslu akan kesusahan. Maka diperlukanlah pengawasan partisipatif dari masyarakat. Satu, untuk apa sih? Ketika Bawaslu misalkan mengawasi dalam satu titik dan ada kejadian di titik lain, masyarakat bisa membantu meringankan kerja Bawaslu untuk memberitahu, Pak, di sana loh ada orang membagikan uang misalkan. Maka kan Bawaslu langsung responsif ke sana. Artinya kan peran serta itu yang kami perlukan saat ini kepada masyarakat. Apalagi terkait di media sosial. Misalkan di media sosial kan pasti ada yang nge-tag Bawaslu.
ngetek Min ini gimana? Di ini ada pelanggaran loh. Dia ngasih ini. Nah, maka Bawaslu akan bisa responsif. Makanya itu. Oke, berarti Bawaslu itu perlu meminjam mata dan telinganya masyarakat. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan Bawaslu dengan tadi anggota yang sangat mungkin terbatas boleh dikatakan demikian seperti itu, berarti kan ada partisipasi masyarakat yang perlu untuk membantu prosesnya Bawaslu seperti dalam bentuk yang tadi ketika misalkan ada pelanggaran kemudian bisa lapor langsung ke Bawaslu gitu demikian. Makanya kan laporan mereka itu sangat penting bagi kami ya. Laporan mereka sangat penting karena itu adalah dasar untuk kami melakukan penindakan ya. Makanya itu pengawasan partisipatif itu kami perluas, bukan hanya sifatnya kami mengajak, tapi kami mendatangi komunitas-komunitas. Contoh ketika kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan, kami akan hadir di sana. Karena kan mahasiswa ini sebagai iron stock kan. Mereka yang akan membantu kita secara terbuka dengan idealismenya mereka. Lalu kami bergeser ke MUI terkait tentang nanti isu-isu SARA. Isu-isu SARA, terus ke Forkopimda terkait nanti tentang netralitas ASN. Ini penting terus dilakukan oleh Bawaslu, khusus Bawaslu Kota Banjarmasin. Karena apa? Bawaslu di Kota Banjarmasin memang lebih heterogennya adalah ke masalah religius. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang lain gitu loh ada. Makanya penting ketika pengawasan partisipatif kami juga menentukan komunitas mana. Nah, jadi tidak serampangan kami langsung bilang ke masyarakat ini tidak. Sekaligus kami memberikan pendidikan politik pada saat kami melaksanakan pengawasan partisipatif. Itu yang Bawaslu lakukan saat ini. Oke. Jadi sekarang itu dengan menggunakan kecanggihan teknologi itu bisa menggunakan WhatsApp. Telepon gitu seperti itu, atau misalkan bisa langsung datang ke Bawaslu bisa langsung datang ke Bawaslu itu dan itu langsung dilayani ditindak. Nah, kalau misalkan ini tiba-tiba ada masyarakat yang ini ada pelanggaran, tiba-tiba langsung main upload lah di sosmednya, media sosialnya, itu apakah itu membantu atau bagaimana? Informasi yang disampaikan masyarakat ke kami itu pasti membantu ya. Tapi di sana ada yang namanya kami harus melakukan investigasi. Ya. Apakah ini berita benar? Karena Bawaslu ini kan bekerja sesuai dengan aturan. Jangan sampai nanti pada saat kami bekerja kami salah langkah. Yang berakibat nanti kami mendapatkan teguran dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini berdampak khusus lah buat kami secara personal, kami anggota ini, maka harus hati-hati dalam melaksanakan aturannya, menegakkan aturan. Jadi makanya juga di dalam situ kami menggandeng Gakumdu. Bawaslu membuat satu program ya, bukan program lah, satu sentral lagi untuk namanya Sentra Gakumdu, namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang dimana isinya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Nah, itu untuk membantu kinerja Bawaslu terkait tentang pelanggaran. Misalkan ada pidana hoax, pidana pemilu lah misalkan ya. Nanti lewat mana Bawaslu memproses? Ya lewat Sentra Gakumdu, karena sudah terfasilitasi. Oke. Ya, karena emang Bawaslu kan bekerja sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan hukumnya, seperti itu, dengan aturannya. Oke, ke Pak Amin. Aturan mana yang menjadi payung hukum atau dasar hukum dari Bawaslu untuk bergerak seperti itu? Ada banyak ya sebenarnya. Cuma kalau berkaitan dengan misalnya ada dugaan ya. Nah, kami ada dua muara. Yang pertama itu laporan dari masyarakat tadi. Masyarakat itu bebas, yang penting WNI itu, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang lah yang melaporkan. Nah, selain itu juga temuan. Jadi ada laporan, ada temuan. Nah, temuan ini kami sebagai pengawas pemilu itu yang mendapatkan langsung. Nah, tetapi juga laporan tadi kalau unsur-unsurnya tidak terpenuhi dan kami menganggap hal itu penting untuk ditindaklanjuti, maka kami membuat tim untuk menelusuri itu. Menelusuri itu kami membuat tim untuk investigasi. Kemudian kalaunya memang dianggap penting, maka kami membuat tim klarifikasi. Jadi yang laporan mentah tadi itu kami buat masak menjadi temuan. Berarti ketika itu ada pelaporan itu tidak langsung serta-merta langsung ditindak, tapi ada langkah-langkahnya yang seperti itu. Nah, kebiasaannya gini, Pak. Kebiasaannya itu banyak surat kaleng. Jadi tidak terpenuhi unsur formil materialnya. Jadi ada kejadian, tetapi unsur formilnya ini tidak ada. Jadi kejadiannya ada, tapi yang melaporkannya tidak berani untuk
untuk memverifikasi. Jadi namanya siapa, rumahnya, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, itu tidak berani. Tapi kejadiannya disampaikan, tetapi orangnya tidak berani melapor seperti itu. Oke, karena kan dia juga tidak mau ada perlindungan saksi nggak dalam hal ini? Dalam arti kata yang istilahnya yang dia mau melapor, tapi istilahnya ya saya nanti nggak mau dong untuk dipublish namanya gitu, seperti itu. Ya, ada perlindungannya? Ada. Oh, ada perlindungan. Oke. Pak Riza, ini ada karena ini kita terbatas dengan durasi mungkin seperti itu. Ada 30 detik untuk menyampaikan hal yang paling penting untuk kepada masyarakat berkaitan dengan pengawasan pemilu. Silakan lihat. Kepada masyarakat khususnya Kota Banjarmasin, tanggal 14 Februari sekarang kita maknai bukan hari kasih sayang lagi, tapi kita maknai sebagai hari kasih suara. Datang ke TPS, ya, berikan suara terbaik Anda untuk pemimpin kita ke depan, ya. Jangan tergiur dengan uang ataupun barang yang ingin diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Laporkan setiap ada kecurangan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin. Kami siap 24 jam sampai 14 Februari, pasca juga di 15 Februari, kami siap menerima laporan terkait tentang kecurangan itu. Akhir kata saya ucapkan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tagline-nya bagus. Tagline-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Riza, Pak Amin karena durasi. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.